pertanyaannya itu gini, Anda semua ini kan kerja di lingkungan mayoritas cowok. Nah itu ada ininya nggak? Ada problem nggak? Sampaikan aja problem yang sering dialami oleh wanita itu apa sih? Yang ditemukan yang sering gitu. Entah di publik, apakah dia di publik, apakah dia di lingkungan kerja, itu apa sih sebenarnya? Tahu nggak? Tapi yang jelas rasa minder udah tidak ada kan? Rasa minder udah tidak ada kan? Yang jelas. Saya khawatir ada rasa minder di wanita, padahal kan sekarang kan sudah sama. Artinya minder dalam mengadakan ide gitu loh maksud saya. Wah saya mau ini enggak, mungkin problem mayoritas apa? Problem mayoritas yang sering ditakuti, yang sering apa? Batasan mungkin sih. Batasan? Kalau menurut saya sendiri, kayak saya kan dulu dari teknik sipil ya Pak, dan juga lingkungan saya juga kebanyakan laki-laki. Mungkin kalau menurut saya tuh enggak ini sih Pak, enggak benar-benar kayak perbedaannya enggak benar-benar banyak banget sih Pak, jadi saya seperti biasa. Cuman yang menjadi perbedaan itu ya mungkin ini sih Pak, kayak ada kan kalau menurut agama kan kita juga harus ada beberapa batasan antara laki-laki sama perempuan gitu. Jadi ya lebih ke dilihat dari sisi syar'inya lah ya, ya fikihnya. Oke. Yang cowok nggak mungkin pakai jilbab, yang cewek pakai jilbab itu kan. Nggak, kalau misalkan ada nggak gini, kalau saya baca ini problem saat ini itu yang dialami oleh di kampus, di tempat sosial, di transportasi umum itu kan pelecehan seksual. Ya, nah, Anda para teman-teman cewek, wanita yang bekerja di proyek dengan mayoritas cowok, mengalami itu nggak? Mengalami namanya pelecehan seksual nggak? Mungkin yang kecil kayak siulin apa diapain gitu. Enggak yang sampai di toilet apa-apa. Sebatas itu doang. Sebatas disiulin. Iya. Itu siulin itu udah disiulin itu udah termasuk pelecehan ya? Kalau zaman sekarang tuh nyebutnya ini Pak, catcalling itu kan itu sebenarnya sudah masuk ke harassment. Apa namanya tadi? Catcalling. Catcalling. Itu yang dipanggil. Jadi memanggil kucing itu maksudnya? Ya, istilahnya catcalling itu kayak memanggil kucing gitu. Pus gitu maksudnya. Oh, tapi ini dengan siulan. Oke. Mungkin ini Pak, sekarang tuh jadi ngetren kan kalau dulu kan nggak terlalu aware ya Pak. Ternyata kalau sekarang kan banyak orang ngomong meresahkan, terus mungkin kelihatannya kan kalau kita bandinginnya tuh sekarang yang jomblo mungkin kayak catcalling itu kayak dia nggak apa-apa lah gitu ya Pak. Tapi ternyata ketika cewek itu sudah punya suami terus di catcalling kan nggak sopan kan jadi masalah. Nah ternyata kok ada double standar gitu, harusnya yang single pun juga nggak boleh di catcalling gitu sih Pak. Gitu ya. Jadi itu kalau dari teman-teman cewek ini yang di proyek bahwa pelecehan seksual itu sebatas catcalling itu ya? Sering nggak? Sering. Semua ngalami? Mbak Hilma? Itu sih Pak. Kayak misalkan keluar makan nih, jalan nih ke sini. Terus di situ kan sering ada yang ngumpul tuh. Nah, terus entah kadang kayak diliatin malah ngomongnya kayak yang 1 second gitu. 1 second. Kayak istilahnya tuh dia tuh memperhatikan cara jalan kita, terus memperhatikan belakang kita kan, maaf mungkin kan pantat atau gimana gitu. Oh, 1 second. Kayak jalannya gini gitu loh. Oh. Nah, itu kan juga aslinya risih. Kalau kita mau marah nanti baperan nanti gitu. Oke, nggak ada masalah. Inilah yang akan saya harus tahu kan. Terus terang saya semalam itu berpikir gitu loh bahwa tim saya tuh juga ada ceweknya loh ya gitu ya.
Tim saya itu ada ceweknya, dan ceweknya cukup mungkin ada nggak 30% kita? Nggak ada ya? Kita tuh ada berapa sih ceweknya? 9 yang di 82 berarti 11. Yang di mes? 2. Oh, berarti 11 dari 110-an, berarti 10% ya. Berarti 10%. Itu kayaknya umum ya. Di mana-mana kayaknya ya 10%, kayaknya jarang yang sampai 30% ya. Oke. Nah, terus untuk dari sisi ini, dari sisi fasilitas, karena ini kan memang belum ada yang apa namanya istilahnya punya anak laktasi gitu, tuh perlu nggak sih? Nah, secara fasilitas kalau ini sudah ramah dengan cewek nggak? Lingkungan kita itu sudah ramah belum dengan cewek? Atau perlu nggak bahwa sebuah lingkungan itu harus ramah dengan cewek? Kan tadi kan kita berpikirnya juga ada kesetaraan gender. Oke, kita bisa membatasi kalau nggak ada pelecehan seksual ya harusnya juga apa namanya batasan sekat-sekat itu mungkin cenderung akan makin longgar gitu ya. Tapi kalau banyak pelecehan kan berarti memang harus disekat-sekat gitu ya. Nah, di proyek ini sendiri kalau untuk kewajarannya apakah sudah layak gitu? Ibaratnya udah ramah itu. Toilet kan ada ya? Ada, toilet ada, dan itu cukup private nggak? Tidak. Hah? Yang di masjid itu enggak sih kadang? Masjid. Ya kadang itu dipakai cowok juga sih, pekerja juga kayak gitu Pak. Oh. Kurang nyaman aja sih. Padahal sudah ada tulisannya. Iya. Udah sampai kayak ini. Hah? Udah sampai saya kadang ada yang kepergok dilarang masuk. Kepergok udah dimarahin juga tetap ada. Oh, nah ini kan bisa menjadi tapi kalau yang di kantor ini? Yang di kantor ini kan ada toiletnya juga. Tapi umum nggak sih? Kayak nggak ada cewek-cowok aja. Iya, umum, memang cowok cewek umum, tapi nggak nantinya private nggak gitu loh. Kan private tuh maksudnya ada pintunya kan? Iya. Ya di masjid itu kan juga ada pintunya kan? Itu sebenarnya private gitu kan? Iya. Kan kita nggak mau, ini kita nggak mau mensekat-sekat kan? Oh ini cewek, ini cowok kan nggak? Tapi kalau khusus di masjid karena memang ada syar'inya gitu kan, memang itu khusus ada tulisannya toilet cewek gitu ya. Kalau sampai ada orang yang masuk itu sebenarnya udah pelanggaran kayak gitu. Itu nanti yang akan kita tindak lanjuti kan, kita bisa tegur gitu ya. Kita akan umumkan gitu loh bahwa ini ada ininya loh, ada haknya gitu loh. Di sini bahwa ini ada syarat syar'i nggak boleh nih cowok masuk di situ, kecuali mungkin di jam-jam Jumatan karena cewek nggak masuk kan. Nah itu mungkin ya gitu. Tapi kalau di luar itu harusnya nggak boleh. Tapi kalau yang toilet di di kantor ini secara ini harusnya gimana? Secara privasinya tuh sudah belum? Cuma kayak kebersihannya aja Pak. Kadang kan ada untuk cowok juga banyak kayak gitu kan. Kalau mau masuk, mau pakai juga risih juga gitu lah Pak. Ya itu bukan hanya Saman aja yang risih, saya tuh biasa nyapu tuh. Saya juga ngepel juga di situ tuh. Ya itu jamak ya, nggak cowok nggak cewek. Yang akan kita bicarakan adalah toilet itu sebenarnya apakah sudah ramah? Artinya gini, toilet itu kan kita bukan yang model pakai bilik bambu gitu yang bisa diinceng kan gitu kan. Nah kalau di sini kan sudah bisa dikatakan harusnya sudah aman ya, nggak ada lubang gitu kan, artinya ya ada celah untuk ngintip atau ada celah yang itu nggak ada ya. Pak begini ya, saya rasa sekarang kalau pembagian kamar mandi buat cewek itu kan ada satu yang khusus di masjid. Saya rasa mungkin cukup ya Pak ya. Kalau saya hitung kan kamar mandi di masjid itu ada 3, di sini 5. Cowoknya mungkin ada 500 orang kan Pak ya. Iya. Satu kamar mandi itu juga 100 orang kan. Asalnya yang berduduk di lapangan juga ada. Oke. Artinya kalau secara kapasitas, secara kuantitas
ini sudah sangat lebih gitu ya. Karena ceweknya ada 10%, sedangkan jumlah toiletnya yang disediakan untuk cewek itu bahkan sudah berapa persen itu? 3/5. 3/5 tuh. Iya. Kalau di masjid kan 3/5 kan? Betul nggak? Masjid ada 3 Pak, jadi 3/6. 3/6. Ya. 3/6 berarti kan 50%. Harusnya udah secara kapasitas cukup ya. Tinggal nanti di briefing orang-orang nggak. Nah, terus pertanyaan selanjutnya gini. Teman-teman cewek ini kerja ini kan problem selanjutnya cewek itu selain pelecehan seksual adalah kalau di bidang karir ada masa-masa kritis ya. Masa-masa kritis itu apa? 1, nanti akan memutuskan nikah gitu. Ada nggak? Kalau cowok mungkin enggak gitu ya. Enggak, kalau cowok ya kerja udah mapan kerja, dia pasti akan nikah kan gitu. Nah kalau cewek yang di proyek ini ada kegelisahan itu enggak? Misalnya gimana Pak? Ini maksudnya Pak. Enggak, maksudnya kan ada kayak misalkan contohnya teman-teman saya nih yang dulu yang cewek-cewek waktu lulus kuliah gitu kan, dia diterima di Waskita itu, terus begitu dia mau nikah kan dia langsung berpikir, wah nikah itu suaminya orang mana kan gitu, sedangkan di proyek mungkin pindah-pindah kan gitu, akhirnya kan dia galau itu. Nah banyak juga yang setelah nikah dia nggak lanjut kerja gitu loh. Nah kalau yang ini belum kebayang, Saya ada kegelisahan. ada kegelisahan. Nah itu adalah milestone atau titik poin kritis pertama itu. Ya, titik poin kritis pertama. Anda kalau lulus di situ akan lanjut di fase kedua. Ketika sudah nikah, suaminya mengizinkan kerja enggak? Nah, itu kira-kira clear enggak itu di teman-teman ini? Belum punya calon jadi Belum punya calon jadi nggak bisa bayangin ya. Ya udah nanti ini karena ini kerjaan kita adalah kerjaan di proyek. Nanti mungkin pahami dan mulai direncanakan. Setidaknya polos banget ya. Belum. Nah, Mbak siapa namanya Mbak Hilwa itu Mbak Hilwa yang sudah punya calon. Enggak ada juga. Mungkin kalau renungan pagi subuh kan nggak ada renungan. Apa ini Mbak Mita yang sudah punya calon? Ada nggak kegelisahan gitu? enggak gitu loh. Kalau kayak gitu itu udah ini sih Pak, udah kalau dari saya pribadi sendiri, kalau emang udah nikah, kalau ikut suami, kalau emang suaminya mengizinkan ya lanjut, kalau enggak ya sudah harus ikut. Ya makanya itu ada kritis, ada titik kritis, nanti akan ada kegalauan di situ kan. Kegalauan pertama adalah Anda kerja, Anda katakanlah sudah mapan mau nikah. Nah, suaminya mau dapat mana, itu kegelisahan pertama. Kegelisahan kedua, ketika sudah nikah ya, itu suaminya ngizinin atau enggak, kan belum terbayang juga. Tapi ketika nggak ngizinin, berhenti juga itu karir Anda kan gitu. Ya kan, kita kan kalaupun kerja di rumah tangga itu juga kerja. Iya, maksudnya dimaksudkan karir kita bicaranya karir nih, karir dalam proyek gitu. Iya, ya kan belum kebayang kan, itu adalah kegalauan kedua. Kegalauan ketiga adalah ketika punya anak, mau lanjut atau enggak gitu. Kalau saya sebagai PM dari dulu itu yang cuti bukan hanya cewek. Kalau ada istrinya yang melahirkan, itu saya cowok tuh tak wajibkan pulang itu. Itu urus apa dalam arti gini. Satu, kenapa kok saya mewajibkan suaminya untuk ada dalam persalinan itu, supaya ya dia mengetahui dia perjuangannya istrinya melahirkan seperti apa. Nah, kalau dia tahu proses melahirkan itu sebegitu heroik itu, harusnya si cowok itu atau suami itu nggak tega kalau dia akan berbuat aneh-aneh gitu loh, atau mengkhianati istrinya. Karena lihat proses
yang sangat heroik itu. Terus yang kedua ya supaya terjadi di masa-masa semingguan sampai 11 harian itu ada fase di mana memang repot gitu. Harus ngurusin nyucinya dan nyuci beres-beres di rumah, mungkin mau memberi nama, mau undangan syukuran dan lain-lain, itu nggak bisa hanya cewek saja atau ibu saja yang ngurus. Makanya saya nggak berdebat ketika ada orang misalkan 2 bulan yang lalu cuti terus sekarang harus pulang karena istrinya melahirkan, saya pasti izinkan. Itu ya, jadi apa, cewek juga sama, ketika nanti dia sudah punya anak juga galau juga kan, mau lanjut gak ini gitu. Oke. Nah sekarang ada nggak mungkin pas momentumnya pas ada hal-hal yang perlu diperbaiki nggak terkait dengan ini, dengan mungkin kenyamanan, dengan apa yang dialami oleh cewek gitu? Hah? Ada nggak di sini lah? Ada? Cukup ya? Fasilitas ada. Terus apa lagi mungkin? Mungkin terkait dengan ini lebih ramah dengan cewek itu? Udah cukup? Cukup ya? Nggak ada masalah ya? Kerjaan nggak terlalu harus oh ini aku kan cewek gitu, nggak? Apa? Iya. Kenapa yang banyak ngomong cowok malah ini? Hah? Cewek-cewekan terus. Ini Pak, sebenarnya Women's Day ini juga. Iya. Yang kan ada yang menyimpang, ada yang sekarang kita omongkan, yang kita perjuangkan ini mudah-mudahan kan bagus nih Pak. Iya. Mudah-mudahan jangan yang menyimpang, karena yang banyak isu di barat itu kan bahkan yang disuarakan wanita tuh mereka untuk mengidentifikasi diri mereka bebas gitu kan. Akhirnya ujung-ujungnya ke LGBT, plus dan seterusnya ya. Plusnya mungkin ada lebih banyak lagi, angkanya bertambah terus ya. Nah terus kalau kita kembali ke asalnya yang diperjuangkan kan sebenarnya cewek itu sering dipertanyakan pas ketika kerja itu, kan kamu jadi ibu, nanti kamu gimana kan gitu ya. Nah sedangkan kalau cowok kan kita nggak pernah ditanyain, kamu bapak loh ya. Kan nggak pernah kan Pak? Ya. Kita bisa jadi bapak yang hebat, bisa jadi suami yang hebat, bisa jadi karir itu juga luar biasa gitu ya. Nah sedangkan ketika cewek itu dipertanyakan, nah mungkin itu yang mau kita hapuskan gitu. Nah terus makanya yang diperjuangkan adalah wanita itu bisa mendapatkan kesempatan untuk pendidikan, aksesnya tuh sama seperti laki-laki. Saya rasa sekarang sudah diumumkan Pak ya, cewek bisa sekolah sampai tinggi. Terus di karir pun juga cewek-cewek bisa dapat kesempatan untuk berkarir yang sama seperti laki-laki. Dan rasa-rasanya di waskita juga banyak Pak ya, manajer yang cewek. Iya, bahkan ada yang namanya Sri Kandi Waskita. Ya, ternyata saya juga punya Sri Kandi Waskita ya. Maksudnya, cuman kan kembali lagi bahwa tadi menarik sih. Ternyata ada dikotomi bahwa ketika seleksi kamu cewek loh ya, nanti apakah benar itu, nanti ada pertanyaan masa-masa kritis tadi yang saya sampaikan itu kan gitu. Nah, cowok pun juga harusnya juga ditanyakan hal yang serupa gitu ya. Ya, atau kalau enggak ya nggak usah ditanya sekalian. Cuman kan itu memang menjadi yang lazim, yang sering terjadinya kan kayak gitu tuh. Nah, sekarang terkait dengan lingkup proyek kita, sebenarnya karir di cewek sendiri ya sebenarnya bebas kalau di kita. Anda mau jadi pelaksana silahkan gitu. Ya, tapi kan apakah mau kan gitu? Berkarir di proyek itu apakah harus jadi pelaksana kan gitu? Itu. Kalau Mbak Hilwa ini kan udah punya sertifikat pelaksana, apakah minat mau jadi pelaksana? Enggak. Mbak Aina? Ada sertifikat K3 umum sama K3 teknisi. Ya. Tapi kan Mbak Aina kan aslinya teknik sipil. Iya, teknik sipil. Kalau teknik sipil yang teknik sipil banget gitu kan ya lebih ke
harusnya mungkin ke ini ya. K3 oke, nggak ada masalah itu. Tapi itu memang bagian dari bagian dari pilihan lah. Nah, kalau Mbak Ena punya keinginan untuk jadi pelaksana itu? Kayak jadi pelaksana. Kalau belajar tentang lapangan, saya minat sekali Pak. Kan saya sering banget itu, misalkan ngejar progres laporan harian, saya sering ke lapangan sendiri untuk ngecek-ngecek di beberapa tower itu apa aja, saya komunikasi sama manusia. Saya lebih senang interaksi, terus juga kayak melihat gimana cara proses pemasangan itu, saya lebih tertarik kayak gitu sih Pak. Jadi mungkin kalau untuk jadi pelaksana mungkin ini sih Pak, lebih ke ilmunya, saya pengen lebih mendalami ilmu. Ya, tapi menjadi seorang pelaksana, gini pertanyaannya, kan kalau mau jadi PM itu harus pertanyaan saya, mau jadi PM nggak? Project Manager gitu? Mau? Ingin Pak. Mau? Ya, oke, minat. Kalau Mbak Vina jadi PM gitu? Belum kebayang? Iya, belum kebayang. Mbak itu? Apa sih namanya? Adinda, Mbak Adinda? Minat jadi PM? Minat. Nah, tapi kalau jadi PM itu syaratnya harus melewati rotasi berbagai bagian itu. Nah, itu berarti sanggup itu? Kalau masih selama ada kesempatan, kenapa enggak? Oh, saya kasih kesempatan kalau saya. Anda minat, besok jadi pelaksana ada. Sama saya itu langsung gitu. Anda minatnya apa, tak arahin langsung. Iya, selama ada yang ngajarin, yang ngarahin gitu, kenapa enggak gitu Pak? Iya. Nyalinya berani? Berani. Oh, enggak ada masalah, tak jadikan langsung. Bener? Boleh. Jangan terpaksa loh ya. Atau kapan mau siapnya? Ya, nanti kita konsultasi lagi. Oke. Enggak, memang harus ada rotasi. Jadi saat ini katakanlah Anda, oh saya engineer cukup sebulan 2 bulan nggak masalah. Bulan ketiga jadi pelaksana 2-3 bulan nggak masalah. Jadi cara akselerasinya kayak gitu. 1 tahun itu mungkin udah genep itu. Sisi engineer-nya mampu, sisi di lapangannya mampu, mungkin di komersialnya mampu dan lain-lain ya. Tahun kedua jadi PM itu. Som dulu Pak. Ya, som jelas. Som mungkin setahun lah ya. Kayaknya nggak bisa 2 bulan ya. Harus mengalami fase-fase di mana dia ada teknis dan non teknis. Oke ya, cukup ya. Cukup, semangat dan selamat untuk para wanita hebat. Tepuk tangan. Oke, kita tutup acara pada pagi hari ini. Silakan Pak Agus. Oke, baik, terima kasih Pak Anas yang panjang lebar kita telah diberi kita, hati kita. Semoga bisa diterapkan yang akan datang. Dengan berakhirnya TBM pagi ini, marilah kita bersama-sama kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing untuk membaca Al-Fatihah dimulai. Terima kasih, kawan-kawan. Siapa kita? Kelas kita! Kelas kita! Kompak dan solid!